Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu nilai kehidupan yang perlu kita pedomani dalam menjalani hidup ini, sehingga kita tetap dalam suasana hati, suasana spiritual yang nyaman, menjalani kehidupan dengan segala kemampuan yang maksimal, dengan segala upaya yang kita ikhtiarkan, sehingga berbuah satu hasil yang terukur dari kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Saudaraku yang seiman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang memiliki akal fikir, hawa nafsu dan akal sehat, tentu kita memiliki keinginan, memiliki harapan untuk sebuah keadaan tertentu dalam kehidupan kita. Anggaplah karena kita adalah manusia yang ditakdirkan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada kebutuhan kita untuk memohon dan meminta tentang hal-hal yang kita butuhkan untuk melengkapi kehidupan kita di dunia ini. Karenanya tidak jarang kita melakukan permohonan dalam doa, tidak jarang kita meminta kepada Allah dengan segala keadaan, dengan segala situasi kejiwaan kita, supaya Allah mengabulkan apa yang kita mau, supaya Allah menghendaki sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudaraku seiman, tentu dikabulkan atau tidak sebuah doa yang kita minta, ini berangkat dari dua keadaan yang berbeda. Ada satu persepsi yang dibangun oleh setiap kita yang berdoa kepada Allah, bahwa Allah adalah tempat kita berdoa dan mengabulkan segala permohonan hambanya. Disitir dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, akan saya kabulkan keinginanmu, katanya Allah. Namun saudaraku seiman, tidak seluruh permohonan dalam doa yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak menghendaki kita sesuai dengan apa yang kita mau dalam doa. Tetapi semata-mata karena Allah sayang kepada kita, karena Allah tahu persis kapasitas kita dalam mengukur diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Allah tahu persis bahwa setiap kita yang berakal sehat pasti memiliki keinginan hidupnya dalam kenyamanan, dalam kemuliaan, dalam ketercukupan, dalam kehormatan, dan dalam keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Itu tujuan setiap orang yang berakal sehat, apalagi yang beriman. Saudaraku seiman, dikisahkan dalam sebuah hadis. Semua kita tahu dan memahami bahwa ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Dia diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang sangat-sangat miskin. Dia dikenal sebagai hamamatul masjid, sebagai merpatinya matahari sebagai merpatinya masjid karena memang dia tidak pernah absen. Setiap jamaah duhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu berjamaah di masjid Rasulullah. Di mana ada Rasul, disitulah Sa'labah ada. Kehidupan yang miskin membuat dia tidak sempurna dalam beribadah. Artinya saudaraku seiman, setelah selesai salam Rasul dan jemaah yang lain, Sa'labah bergegas untuk segera pulang. Begitu terus secara terus menerus terjadi berulang-ulang sampai ketahuan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Sa'labah,
Ada apa gerangan? Apa kau tidak ingin berlama-lama di masjid, bercengkrama dengan para sahabat yang lain, memohon kepada Allah, konsultasi tentang apa dan seharusnya menjalani kehidupan dan seterusnya. Saya ingin ya Rasul, tetapi apa boleh buat? Saya sepanjang waktu selalu selesai salam pulang, terus bergegas, begitu terus seharusnya. Karena di rumah istri saya menunggu bahwa baju yang saya pakai ini bergantian untuk dipakai sholat dengan istri. Sehingga begitulah keadaan kami setiap hari. Oleh karena itu wahai Rasul, mohon baginda berkenan untuk berdoa kepada Allah, mendoakan kami sekeluarga agar diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ditolak oleh Rasulullah permohonan itu, dua kali ditolak oleh Allah, oleh Rasulullah permohonan itu. Setelah lama kelamaan kembali lagi memohon kepada Rasul untuk didoakan dan berjanji bahwa apabila Sa'labah dan keluarganya akan menjadi orang kaya, ditakdirkan kaya oleh Allah, akan berinfak di jalan Allah, akan lebih rajin beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Rasul pun berdoa, mendoakan agar Sa'labah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberilah satu ekor kambing oleh Rasulullah, maka kambing itu beranak pinak terus, beranak pinak. Lalu kemudian lama kelamaan waktu sholat menjadi tersita oleh mengurusi hartanya. Waktu berjemaah sudah mulai hilang, sudah mulai tidak muncul di masjid wajahnya Sa'labah, hanya muncul ketika Jumatan, itu pun kadang-kadang telat dan seterusnya sampai pada saatnya tidak muncul sama sekali karena disibukkan oleh mengurusi hartanya. Lalu kemudian setelah hartanya banyak, Rasul mengutus sahabat untuk memungut zakat atas rezeki, atas harta yang dimiliki oleh Sa'labah. Apa yang terjadi? Sa'labah justru mengatakan bahwa ternyata Rasul telah menghendaki upeti, telah menghendaki beberapa bagian dari harta kekayaan saya. Ini adalah sebuah pemerasan dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang tidak pantas disampaikan, dialamatkan kepada Rasulullah. Rasul pun tersinggung, sehingga pada lama kelamaan Sa'labah dicap oleh Allah sebagai seorang yang munafik. Begitu pula seterusnya, waktu demi waktu, hari demi hari berjalan. Kemudian Sa'labah menyesali dan bertobat kepada Allah. Namun Rasul sudah terlanjur tersinggung dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya dialamatkan kepada beliau. Maka zakat yang diberikan oleh Sa'labah pun tidak diterima oleh Rasulullah. Begitu pula setelah beliau wafat tidak diterima oleh Abu Bakar. Begitu pula oleh Umar tidak diterima. Lalu kemudian lama kelamaan Sa'labah meninggal. Dan meninggal pun dalam keadaan sebagai seorang yang munafik dan murtad. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudaraku seiman, begitulah kira-kira apa yang ada di balik permohonan-permohonan yang kita minta kepada Allah. Ketika dalam suasana hati kita berdoa kepada Allah, kehusuan kita bawa dalam doa, ketulusan kita minta kepada Allah dalam doa, bahwa kita menghendaki beberapa hal untuk dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun berakhir pada sebuah kenyataan Allah tidak mengabulkan doa kita, itu tidak berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tetapi lagi-lagi saudaraku seiman, Allah Maha tahu persis tentang apa, siapa, dan seperti apa kapasitas kemampuan kita. Ibarat seorang anak, kita memiliki anak kecil atau kita memiliki adik kecil yang baru belajar berjalan. Lalu kemudian di atas meja terhadap sebuah pisau, lalu dia merengek-rengek meminta supaya diberikan pisau kepada dia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kasih sayang kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua atau seorang kakak, tentu tidak memberikan pisau itu kepada adik kita, kepada anak kita. Karena kita tahu persis apabila pisau itu dipegang oleh anak kita, maka bahaya mudarat yang akan terjadi pada anak itu. Maka kemudian ketika dia dibiarkan menangis karena kita tidak memenuhinya dalam meminta pisau, itu artinya adalah bentuk sayang kita kepada dia.
agar terselamatkan dari musibah, agar terselamatkan dari sebuah kecelakaan. Itulah gambaran sederhananya sahabatku, saudaraku seiman. Bahwa ketika Allah belum mengabulkan doa kita sebagaimana yang kita minta kepada Allah, itu karena kita belum dalam kapasitas yang cukup, belum dalam waktu yang tepat untuk menerima dan mendapatkan kabul dari doa yang kita minta. Sehingga ketika dipaksakan untuk kita meminta kepada Allah dan Allah ngasih, sebetulnya tidak banyak dan tidak sedikit yang dimaksud. Ada banyak orang yang kemudian oleh Allah diberi dan diberi, lalu kemudian yang semula dia khusyuk istiqomah, khusyuk memohon kepada Allah dalam uraian air mata setiap malam. Kemudian ketika sudah diberikan kekayaan oleh Allah, maka jalinan emosional, jalinan spiritual dia dengan Allah sudah mulai menjarang dan merenggang. Lalu kemudian dia semakin tumbuh menjadi orang kaya yang memiliki persepsi bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia hasilkan, kekayaan yang dia miliki semata karena ikhtiar dan usaha yang dia lakukan. Seolah tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Begitulah saudaraku seiman, bahwa bukan tidak suka, bukan Allah tidak sayang kepada kita dalam setiap permohonan yang kita minta, namun kita tidak dikabulkan oleh Allah di momen dan item yang kita minta itu. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk yang lain. Kita minta kekayaan kepada Allah dalam bentuk harta, materi, mobil, uang, deposito, dan seterusnya. Bisa jadi itu yang kita minta. Dengan sebuah target kita bisa menjalani kehidupan dengan serba enak dan serba senang, serba nyaman, serba mudah. Bisa jadi itu yang kita minta dalam satu rangkaian doa yang lurus diminta kepada Allah. Tetapi Allah tidak mengabulkan dalam bentuk itu. Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain, saudaraku. Yakni anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Doa kita tetap kita lantunkan setiap malam. Kita tangisi tengah malam. Kita tangisi dalam doa sholat duha kita kepada Allah. Agar Allah senantiasa memberikan kekayaan yang berlebih bagi kita. Itu tetap jalan karena Allah tidak mengabulkan dalam bentuk itu. Tetapi Allah secara tidak sengaja, secara kita tidak menyadari, Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk yang lain. Keluarga kita sehat-sehat semuanya. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang beribadah, tulus dan khusyuk beribadah kepada Allah. Sehingga kehidupan rumah tangganya itu menjadi kehidupan yang tentram, damai, dalam kehusuan, dalam keistiqomahan. Tidak ada riak-riak musibah, tidak ada riak-riak yang mengganggu sebagai bentuk dorongan nafsu, sebagai bentuk dorongan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan standar agama. Begitulah kira-kira saudaraku seiman, bahwa rahasia doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah semata karena Allah sayang kepada kita. Allah sangat menyayangi dan tahu persis bagaimana kita, seperti apa kita. Seperti yang disampaikan barusan bahwa ketika kita minta mobil, ketika kita minta uang, ketika kita minta yang lain, Allah belum mengabulkan. Tetapi mengabulkan dalam bentuk yang lain. Mengabulkan dalam bentuk sukses usaha kita. Sukses apa yang kita lakukan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah barangkali yang paling pas Allah kasih untuk kita, kondisi kita saat ini. Allah mengabulkan dalam bentuk yang seperti itu adalah bentuk pertanggungjawaban, adalah bentuk rasa sayang total Allah kepada kita. Karena memang di posisi saat ini, di mana kita berdoa kepada Allah untuk hal-hal yang kita mintakan dalam bentuk yang lain, ternyata Allah memberikan dalam bentuk yang lain pula. Karena memang Allah tahu persis bahwa yang pas untuk kita saat ini adalah bentuk karunia Allah yang berbentuk seperti tadi itu. Saudaraku seiman, begitulah. Semoga tetap kita bangun rasa percaya diri kita, keimanan kita kepada Allah, rasa bersandar kita kepada Allah tetap kita lakukan. Hubungan spiritual kita kepada Allah tetap kita jaga. Tetesan air mata tetap kita mintakan kepada Allah. Agar Allah senantiasa mengabulkan. Agar Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal buruk. Dari harta-harta yang melimpah tetapi menjerumuskan. Dari kemiskinan-kemiskinan tetapi membahayakan.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk segala sesuatu yang harus dan akan kita jalani dalam menjalani kehidupan di dunia ini ke depan. Sehingga melalui husnudzon, prasangka baik kita kepada Allah, maka kita akan menjadi selalu nyaman komunikasi dengan Allah. Selalu nyaman prasangka kita terhadap manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Selalu merasa selalu terukur apa yang kita lakukan terhadap keluarga, anak, istri, suami kita di rumah. Karena memang semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah pada waktunya, Allah akan memberikan itu kepada kita. Mungkin tidak di dunia, karena memang sepanjang kita hidup di dunia, kita masih belum dalam kepantasan menerima karunia sebagaimana yang kita minta dalam doa. Maka kemudian Allah tunda pengabulan doa itu di akhirat dalam bentuk surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Semoga kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Semoga kita tetap ada jalinan yang intensif dengan Allah. Spiritualitas kita tetap kita bangun. Agar hubungan kita dengan Allah menyelamatkan kita dari hal-hal buruk. Menyelamatkan kita dari hal-hal yang membuat kehidupan kita hina dan terjumus dalam dosa dan maksiat. Sehingga kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku seiman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Dan mengumpulkan kita kelak di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Bersama keluarga dan anak keturunan kita yang kita cintai. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.